can't we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 9. Ayo ikutin wawancara kami. Jadi sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang bernama. Perkenalkan, nama saya Hawari, saya dari kelas 12 1. Jadi sebelumnya kami sudah mempertanyakan Rifki terkait ketersediaannya ingin diwawancarai. Jadi saya pertama. Langsung saja ya, Rifki, kita kan tahu nih kurikulum sekarang sudah diganti dengan kurikulum bukan kegiatan selanjutnya, sudah diganti dengan kurikulum merdeka. Apa sih yang harus diketahui tentang kurikulum merdeka ini? Ya, kurikulum merdeka ini merupakan salah satu perubahan kurikulum yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan kita yang bernama Bapak Nadiem Makarim. Nah, jadi dialah yang mengusung kurikulum terbaru, yaitu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini menekankan suatu pengembangan keterampilan kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga kurikulum merdeka ini merupakan salah satu pergantian kurikulum untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kita, karena pada saat itu kita sedang dilanda oleh COVID. Nah, maka dari itu Menteri Pendidikan mengusul ide dengan cara mengganti kurikulum merdeka ini. Jadi kan kata Rifki tadi kan kurikulum merdeka ini untuk mengejar keterlambatan. Nah, itu salah satu. Menurut Rifki, kurikulum merdeka ini lebih efektif daripada kurikulum 13? Sebenarnya untuk masalah efektif kita bisa membagi dua persepsi. Ada yang berpersepsi, salah satu sebagian orang menganggap kurikulum merdeka ini efektif untuk dia, karena dengan kurikulum merdeka ini dia bisa membuat mengembangkan jati diri dia, mengembangkan skill-skill dia dengan proyek-proyek ataupun kerja kelompok yang berasal dari kurikulum merdeka ini. Tetapi ada juga sebagian orang yang menganggap kurikulum merdeka ini hanya membuat ataupun menambah beban bagi mereka, karena di dalam kurikulum merdeka ini lebih banyak tugas, lebih banyak proyek, dan lebih banyak kerja-kerja kelompok. Nah, mereka tidak menganggap ini sebagai pengembangan skill mereka, tetapi ini malah membuat mereka menjadi nambah beban bagi mereka. Jadi tujuan kurikulum merdeka ini apa sih? Sebenarnya yang seperti sudah saya bilang tadi, tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah sebagai sarana penekanan kita untuk pengembangan karakter kita di bidang penerapan nilai-nilai Pancasila. Karena kan kita sudah tahu kurikulum merdeka ini merupakan profil pelajar Pancasila, dan di mana dalam poin tersebut kita ditekan untuk bisa mengembangkan karakter kita, terutama di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi Niki, ada nggak sih kemajuan atau sudah ada nggak sih kemajuan dari pergantian kurikulum ini? Nah, sebenarnya pergantian kurikulum ini cukup bagus, karena di dalam kurikulum merdeka ini kita sudah dibagi-bagi berdasarkan jurusan-jurusan yang kita mau. Contohnya di Madua Modul Medan, kita sudah dibagi menjadi F1 sampai F7, yang dimana F1 kesehatan, F2 teknik, F3 manajemen bisnis, yang dimana setiap FF tersebut merupakan jurusan-jurusan yang diminati oleh siswa dan siswi. Jadi hal tersebutlah membuat kita menjadi lebih terfokus terhadap tujuan yang akan kita dapatkan nanti. Dari Rifki sendiri, apa sih tantangan-tantangan yang Rifki hadapi selama pergantian kurikulum ini? Sebenarnya tantangan dalam pergantian kurikulum ini yang pertama bagi saya adalah agak sulit beradaptasi, karena pergantian dari K13 dengan kurikulum merdeka ini cukup berbeda nih antara kedua kurikulum ini. Jadi saya agak culture shock dengan penerapan kurikulum ini. Seperti itu lah. Sekian jawaban dari narasumber kami, Rifki Hawari. Nah, sekarang kita sudah pada narasumber selanjutnya, yaitu Rina. Assalamualaikum Kak Rina. Izin wawancara. Kita kan tahu nih sekarang kurikulum
siswa dan guru ini diberikan kebebasan ya untuk menentukan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian juga di sini guru bisa memilih metode yang tepat untuk mengajar. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar juga memberikan kebebasan ya bagi guru dalam memilih metode pengajaran yang tepat. Kemudian bisa meningkatkan kreativitas siswa. Jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar juga bisa meningkatkan kreativitas karena di sini siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka yang mereka lakukan melalui kegiatan yang lebih bervariasi dan menantang. Kemudian untuk tidak efektif. Jadi kalau misalnya kurikulum Merdeka dilihat tidak efektif, karena ada salah satu kekurangan dari kurikulum Merdeka ini. Yang pertama bahwa sistem ini mengurangi standarisasi pendidikan di Indonesia. Jadi dalam sistem ini setiap siswa itu bisa mengejar tujuan mereka sendiri yang mungkin berbeda dari siswa lain. Jadi hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian ya tentang hasil akhir dan membuat mereka itu sulit untuk menilai efektivitas dari program kurikulum Merdeka Belajar ini. Tadi kata Ibu kan kurikulum Merdeka ini efektif untuk membangun kreativitas siswa. Jadi kira-kira nih, apakah ada kemajuan yang signifikan dari kurikulum sebelumnya? Ya, jadi ada beberapa ya perubahan yang dibawa oleh kurikulum Merdeka ini yang patut kita acungi jempol. Yang pertama ini merdeka dalam konsep ulang pembelajaran. Kemudian yang kedua, kemandirian siswa itu menjadi prioritas utama. Ketiga, memanfaatkan teknologi sebagai mitra pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi di kurikulum Merdeka ini berbasis kemajuan bukan hanya angka saja. Kemudian yang kelima ini pelibatan orang tua sebagai mitra pendidikan. Jadi di sini kurikulum Merdeka memandang orang tua itu sebagai mitra penting dalam mendidik anaknya. Jadi melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang baik, orang tua diharapkan dapat tergerak dan terlibat secara aktif ya dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Sebagai guru siswa dan sebagai guru dengan kualitas yang ini, kira-kira apa tujuan yang mau dicapai dengan sistem pembelajaran di kurikulum ini? Jadi tujuan yang ingin dicapai itu adalah untuk memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi menurut Ibu apa saja tantangan yang Ibu hadapi setelah penerapan kurikulum Merdeka ini dan sistem pembelajaran dan pembelajaran ini? Jadi ada beberapa tantangan yang dalam penerapan kurikulum Merdeka. Di antaranya yang pertama yaitu sarana prasarana yang belum menunjang. Kemudian sumber daya guru yang perlu ditingkatkan dalam penggunaan teknologi, dan yang ketiga yaitu kesulitan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian ada juga tantangan yang keempat yaitu kondisi siswa, orang tua dan lingkungan ya, serta adanya ketimpangan kebijakan dari pemerintah. Terima kasih atas waktunya. Mengenai wawancaranya, usai sudah wawancara dari kami, adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari wawancara ini adalah Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang ada ketika Menteri Pendidikan kita adalah Nadiem Makarim. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam menentukan pendidikan yang diterima. Dibuktikan dengan adanya pengkerucutan jurusan seperti saat ini, mulai dari F1 hingga F7. Kurikulum Merdeka dinilai cukup efektif dikarenakan lebih meningkatkan kreativitas, kerjasama, juga kemandirian siswa. Adapun ketidakefektifan dari kurikulum ini ialah siswa tidak begitu menerima tekanan yang membuat sebagian siswa menganggap enteng pembelajaran. Tujuan dari kurikulum Merdeka ini adalah untuk memberikan sekolah dan guru kesempatan untuk mengembangkan bakat tersembunyi dari siswa. Kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya sumber daya guru dalam penggunaan teknologi menjadi tantangan yang berat dalam penerapan kurikulum ini. Sekian dari kesimpulan kelompok kami. kurang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.